Karena kita semua tahu bahwa Tuhan begitu besar anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dan mari Bapak Ibu Saudara, biarlah awan kemuliaan Tuhan turun atas kita pada pagi hari ini. Biarlah awan kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Dan kami sujud kepadamu Tuhan, menyembah. Dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah-Mu Engkau Tuhan, awan kemuliaan-Mu nyata. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Mari dari awal kita katakan, Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami rindukan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, amin, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu
turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Roh kami sujud Tuhan. Rohku sujud menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah Engkau Raja yang mulia, Engkau Allah yang sanggup. Allah yang luar biasa, dahsyat Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu, amin, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu.
menyembahmu Tuhan. Haleluya. Menyembahmu Tuhan selama-lamanya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyembah kepadamu. Haleluya. Kami percaya benar Tuhan, pada pagi hari ini awan kemuliaan-Mu melingkupi kami. Amin. Biarlah puji-pujian kami Bapa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami memuji Engkau, meninggikan nama Engkau Tuhan, bersukacita karena Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Semangat pagi. Semangat pagi, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan, bahwa hari ini kita merasakan kebahagiaan daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kita katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita katakan bersama-sama, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita katakan dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku,
Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita semua percaya Dia tak pernah gagal. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus Raja. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang utuh dan sempurna pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami, yang membimbing kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Hati kami tenang, karena kami ada bersama-sama dengan Engkau Bapa. Tuhan yang Engkau memimpin langkah kami di tiap saat Tuhan. Tetap kami merasakan tangan pengasihan-Mu, tangan pelindungan-Mu Tuhan, tangan kedaulatan-Mu Bapa terjadi atas kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan berkuasa atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa segala penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang utuh Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, ku tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita katakan pujian dari awal. Tenanglah kini hati kami, Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Nitiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sekali lagi kita katakan dari awal bahwa kami tenang, Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan
beban kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Mari dengan iman percaya. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah, dengan kasih Kristus saya menyerahkan kepada hamba-Nya. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Inilah tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, Tuhan. Tangan kami naikkan di hadapan-Mu. Peganglah tangan kami. Pegang dengan teguh, Tuhan. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang menuntun kami ke jalan yang harus kami tempuh. Berfirmanlah ya Bapa. Berfirmanlah atas kami semua pagi ini. Setiap tangan yang diangkat di hadapan-Mu pagi ini, Tuhan. Inilah tangan-tangan yang berseru kepada nama-Mu. Dan Engkau mendengar seruan kami. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Engkau hentikan langkah-Mu di depan kami. Siap untuk menjamah kami. Siap untuk menguduskan kami dan memberkati kami. Bersabdalah Tuhan atas kami semua. Bersabdalah atas kami. Dan berikan kepada kami pengertian yang benar. Berikan kepada kami hati, pikiran yang memperhatikan setiap apa yang Engkau firmankan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Semangat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah.
Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah bertahta di atas pujian penyembahan kita. Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu seruan di hadapan Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini Tuhan hentikan langkahnya di depan kita dan siap memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saat ini kita ada di dalam tuntunan masa kemah pertemuan yang ke-8, Tuhan mempersiapkan kita semua dan siap memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita semua untuk kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, di mana semua pekerjaan itu akan menyatakan setiap perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Perkara-perkara mulia akan dinyatakan, dan semua lawan-lawan Tuhan akan dipermalukan, ya. Dan saya akan mengajak kita semua dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita di kemah pertemuan yang ke-7. Di masa kita semua bersepakat merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam puasa Daniel selama 21 hari. Dan satu ayat firman Tuhan, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan rahasia firman-Nya, jawaban bagi kita semua. Satu langkah kita menuju kepada pemulihan. Satu langkah kita yang kita perlukan, yang kita butuhkan, agar kita mengalami pemulihan segala sesuatu, ya. Mari kita lihat di dalam Maleakhi 2 ayat 2. Maleakhi 2 ayat 2 dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke atasmu. Aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Satu langkah ini, satu langkah yang seringkali kita abaikan. Satu langkah yang kita tidak perhatikan selama ini. Selama ini kita berpikir kita taat beribadah, kita mau mendengar firman, kita mau belajar firman Tuhan, kita banyak mendengar tentang Yesus. Bahkan kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan agamawi, kita melakukan banyak hal, Bapak Ibu. Tetapi kita mengalami satu fakta. Ada kesusahan, ada kesukaran, ada sesuatu yang membungkukkan kehidupan kita. Mungkin rumah tanggamu bungkuk, pernikahanmu bungkuk, usahamu bungkuk, pelayananmu bungkuk, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Bapak Ibu, Tuhan sudah membukakan kepada kita. Semua itu terjadi kenapa? Karena ada satu ikatan di dalam batin kita. Manusia roh kita diikat oleh si iblis. Nah, bagaimana kita melepaskan ikatan itu? Alkitab dengan jelas menulis, ketika Tuhan melihat perempuan ini, Yesus memanggilnya. Yesus memanggil perempuan bungkuk ini. Dan perempuan ini memperhatikan apa yang dia dengar. Sehingga panggilan itu dia perhatikan, dan dia pun bertindak, melangkah untuk mendekat kepada Kristus. Dan saat itu Tuhan berfirman kepada perempuan ini, jadilah sembuh ibu, penyakitmu telah disembuhkan. Dan ketika Tuhan berkata penyakitmu telah disembuhkan, keadaan perempuan ini tidak langsung berdiri tegak. Tetapi Injil menulis, ketika Yesus meletakkan tangannya di atas wanita ini, ketika Tuhan meletakkan tangannya di atas perempuan bungkuk ini,
Firman Tuhan menulis, seketika itu juga perempuan ini berdiri tegak dan memuliakan Tuhan. Dan semua orang melihat takjub. Dan firman Tuhan menulis, semua lawan-lawan Tuhan, semua yang menentang apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, dipermalukan dan perkara-perkara mulia dinyatakan. Itu ada salah satu firman yang Tuhan bukakan kepada kita di masa puasa Daniel 21 hari. Lalu firman yang kedua yang Tuhan bukakan kepada kita di masa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan berperkara dengan orang buta. Orang buta ini banyak mendengar tentang Yesus. Orang buta ini punya iman yang luar biasa kepada Yesus. Orang ini berseru kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Dan saat itu juga kita tahu Injil mencatat bagaimana seruan daripada Bartimeus. Lalu orang sekitarnya tidak ada yang mendukung dia. Semuanya memarahi dia untuk dia diam. Tetapi Bartimeus tidak berhenti. Dia terus berseru dan berseru. Bukan sekedar seruan, Bapak Ibu. Seruan yang dengan sungguh-sungguh dia lakukan. Seruan dengan tekun. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli di sekitar dia mendukung atau tidak. Dia terus bertekun, berseru. Sampai akhirnya menghentikan langkah Tuhan yang sedang lewat di tempat itu. Dan Tuhan pun memanggil Bartimeus. Ketika Tuhan memanggil Bartimeus, Bartimeus memperhatikan panggilan itu. Lihat Bapak Ibu apa yang terjadi. Orang sekitar dia yang tadinya itu memarahi dia, suruh Bartimeus diam. Dengan jelas Alkitab mencatat, mereka semua memegang Bartimeus. Tuhan mulai kirim orang-orang yang mau mendukungnya. Lalu mereka berkata, kuatkan hatimu. Orang yang selama ini tidak mendukung Bartimeus, tidak peduli dengan Bartimeus, bahkan mereka menyuruh Bartimeus diam untuk tidak lagi berseru-seru. Menjadi orang-orang yang datang menguatkan Bartimeus. Lalu Bartimeus dibawanya kepada Yesus. Tetapi lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Bartimeus? Dia memperhatikan panggilan itu. Dan bukan hanya itu, dia tanggalkan jubah pengemisnya. Sebelum dia bangkit berdiri, dia tanggalkan terlebih dahulu jubah pengemisnya. Bapak Ibu, ternyata tidak cukup bukan sekedar mendekat kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harus kita tanggalkan. Hal-hal yang membuat kita menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak memuliakan Tuhan. Menjadi sandungan, jubah pengemis, mental hidup yang terbiasa mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, berseru kepada Tuhan tetapi berharap juga kepada manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kembali pagi hari ini di ibadah Light of God ini kita akan memantapkan diri kita ya. Kita akan menguatkan, meneguhkan apa yang saat ini sedang Tuhan mau kita lakukan. Ada satu panggilan dari sorga. Ada satu panggilan dari Tuhan. Dia sedang memanggil orang-orang pilihannya. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selama ini bertekun, berseru kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan, bukan nuntut Tuhan. It's time now Bapak Ibu. Ini waktunya. Ini waktunya seruanmu menghentikan langkah Tuhan. Ini waktunya Tuhan mendengar seruanmu. Hari ini Tuhan berhenti di hadapanmu dan memanggilmu. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan juga sedang berperkara
kepada setiap umatnya yang selama ini dengan tekun, walaupun dalam keadaan bungkuk, tapi terus bertekun, mau belajar firman, tekun beribadah. Dia tidak menghentikan peribadatannya. Dia tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun dia sakit. Dia tetap mau belajar firman Tuhan sekalipun dia sakit. Sekalipun dia dalam keadaan yang menjadi sandungan Bapak Ibu bungkuk. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita buka. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, langkah apa? Langkah awal apa yang harus kita lakukan sehingga kita mengalami pemulihan segala sesuatu. Satu langkah yang harus kita lakukan, dan ini langkah yang Tuhan bukakan kepada kita semua sebagai jawaban. Kita minta dituntun Tuhan, kita minta dibimbing Tuhan, dan Tuhan katakan ada satu langkah yang harus engkau lakukan. Dan satu langkah ini, langkah yang akan membawa kita mengalami pemulihan segala sesuatu. Hidup kita tidak lagi menjadi sandungan, tapi kita siap menjadi pribadi-pribadi yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan, dan iblis dipermalukan. Mari kita buka Kisah Rasul 3. Kisah para Rasul 3. Mari kita buka sama-sama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Perhatikan ya Bapak Ibu, jamnya perhatikan, waktunya. Ada waktu, ada keterangan waktu yang ditulis di sini. Dan mari kita perhatikan setiap waktu yang ditulis di Alkitab itu adalah catatan-catatan sejarah di mana Kairos itu ada. Di sini dikatakan pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Bapak Ibu, kita mengingat kata jam 3 petang, di mana dalam peristiwa di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, di dalam ayat ini pun ditulis, pada pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Bapak Ibu, bait Allah itu tempat sembahyang. Bait Allah itu tempat beribadah. Lalu Alkitab mencatat di Kisah para Rasul ini, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh, nggak disebut namanya siapa. Dia lumpuh sejak lahir, Bapak Ibu. Nah, kalau lumpuh sejak lahir, orang udah berkata ini takdir, ini nasib. Sejak lahir dia udah lumpuh, berarti ini sudah ketetapan. Ini takdir, tidak bisa diubah. Ada banyak kita sering berkata, ya sudahlah, ini mah udah nasib kita. Habis gimana ya, keturunan kita memang kawin cerai, keturunan kita memang punya penyakit gula, keturunan kita memang punya penyakit ini, penyakit itu, keturunan kita memang miskin. Bapak Ibu, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, suka berseru kepada Tuhan, rajin beribadah, tapi mengimani sebuah fakta. Dan mereka berkata itu takdir. Hari ini kita akan melihat, sekalipun orang berkata, sekalipun itu takdir, ketetapan. Lihat Bapak Ibu, ketika ada belas kasihan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, keadaan itu bisa berubah. Kenapa? Yang membuat ketetapan, takdir itu Tuhan. Dan Tuhan pun berkuasa, berhak untuk mengubah takdir itu.
Nah Bapak Ibu, dicatat di Alkitab bahwa laki-laki yang lumpuh ini sejak lahirnya, ia itu harus diusung. Harus ada yang mengusung. Ini gambaran dari umat Tuhan yang hidupnya itu baru bergerak, ya, baru bisa berjalan, baru bisa melakukan sesuatu, itu perlu bantuan orang lain. Nah, orang-orang seperti ini rentan punya mental pengemis. Rentan punya mental mengandalkan manusia. Karena merasa tidak berdaya. Ini rentan sekali Bapak Ibu ya. Hidupnya bisa andalkan manusia. Walaupun berserunya sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, luar biasa. Tuntunan Tuhan di kemah pertemuan ke-8. Tuhan menuntun kita, doa yang sama masih dilanjutkan. Sampai nanti tanggal 26 Maret ya. Tuhan akan masih banyak bukakan. Karena ini hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan atas gerejanya, atas kita umatnya. Nah di sini Bapak Ibu dengan jelas ditulis, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama gerbang indah. Gerbangnya cakep. Gerbangnya indah, gerbangnya elok Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin ini gambaran gerejanya luar biasa. Bagus, gedungnya bagus, kursinya bagus. Guru-gurunya bagus, pengkhotbah-pengkhotbahnya hebat-hebat. Fasilitasnya keren banget. Ibadahnya spektakuler. Tapi yuk kita lihat fakta di sini. Dikatakan bahwa dia ada di gerbang indah, gerbang yang bagus, gerbang elok. Tetapi sayang, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Diusung ke situ. Dia tujuannya, apakah dia bertujuannya datang ke bait Allah untuk beribadah? Datang ke bait Allah untuk memuji Tuhan, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Alkitab mencatat orang ini ditaruh diusung. Ada yang bantu, ada yang dukung, diusung, dibawa ke gereja. Tapi sayang, orang ini ditaruh untuk, jelas ya Bapak Ibu, kalimatnya untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya yang membawa orang banyak beribadah, memfasilitasi, diantar jemput Bapak Ibu. Tapi sayang, tujuannya untuk mengumpulkan dana, tujuannya untuk mencari keuntungan, tujuannya untuk mencari sedekah, mengumpulkan persembahan-persembahan agar persembahannya banyak, agar perpuluhannya dikumpulkan banyak, sehingga dapat membangun gereja lebih besar lagi, membiayai fasilitas-fasilitas yang ada. Ini gambaran gereja yang ketiga ya. Kan ada dua ya, gereja yang bungkuk, ada gereja yang Bartimeus, pengamis. Ini kriteria gereja yang ketiga. Ini kriteria umat Tuhan, ya. Ini bukan hanya bicara organisasi, Bapak Ibu. Ini gambaran umat Tuhan yang datang ke gereja, datang beribadah, bukan untuk beribadah, tapi untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ini adalah kumpulan jemaat yang datang untuk mendapatkan fasilitas, mungkin untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari gereja. Jadi akhirnya gereja itu kumpulan orang-orang, bukan orang-orang yang benar-benar mau datang beribadah kepada Tuhan, datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi orang-orang yang datang untuk dapatkan sedekah. Saya sorry, termasuk gembalanya, termasuk majelisnya, walaupun orang-orang kaya.
Terlihat dari mana? Ketika ibadah itu persembahannya tidak memenuhi target, bikin nombokin mereka, harus keluarkan uang nombokin, itu ibadah ditutup, dipindahkan ke jam yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan gak mau lagi seperti ini. Harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Wow. Ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya karena udah kebiasaan. Bapak Ibu, ada banyak kegiatan-kegiatan dibuat hanya untuk dijadikan ajang mendapatkan dana, penggalangan dana, baik untuk pribadi maupun ya mungkin untuk kepentingan organisasi. Tetapi mestinya kita hamba-hamba Tuhan, mestinya siapapun kita yang terlibat dalam sebuah pergerakan, kita harus percaya setiap pekerjaan-pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, Allah bertanggung jawab sebelum itu diberikan kepada kita. Allah udah menyediakan segala sesuatunya, bagian kita menjadi pelaksana. Ada kekurangan, seru sama Tuhan. Tunggu, diam, tenang, percaya. Jangan seru sama Bapak, adukan perkara, tapi kita mulai bersleding-sleding ya. Cari cara-cara untuk agar orang-orang membantu gitu. Dengan dalih apa? Saya buka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menabur. Bapak Ibu, Tuhan pun tidak mau. Berkat-berkat yang ditaburkan itu hasil daripada penggiringan-penggiringan. Tuhan juga gak mau menerima persembahan-persembahan yang Tuhan tahu. Itu persembahan diberikan bukan dengan tulus hati. Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Maka itu motivasi kita di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di dalam mempersembahkan talenta kita, mempersembahkan karunia, mempersembahkan harta kekayaan, diri, doa, dana. Pastikan hati kita murni. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama. Itu yang menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu ya. Nah ketika Petrus dan Yohanes lewat masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah juga. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus bilang begitu sama si orang lumpuh ini. Nah orang lumpuh kan bisa melihat ya, bisa mendengar juga. Ini gambaran orang-orang yang hidupnya tidak bisa bikin apa-apa. Lalu program-program gereja dengan sebuah program judulnya membantu orang-orang yang tidak punya kemampuan, membantu orang-orang yang susah. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, kita memang harus menolong mereka, tapi jangan merusak mental mereka menjadi mental pengemis. Kita minta hikmat dari Tuhan, bagaimana kita menjadi berkat tapi kita tidak merusak orang menjadi pengemis. Jangan sampai kita membantu orang tapi kita muncul menjadi Tuhannya dia ya, jadi dagonnya orang gitu. Nah Bapak Ibu lihat di sini, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Petrus dan Yohanes berkatakan, lihat kami, lihat kami, lihat kami. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Petrus dan Yohanes tahu mereka membutuhkan sedekah berbentuk materi. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang mereka punyai Bapak Ibu? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Alkitab mencatat, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow, ada sesuatu yang terjadi Bapak Ibu. Dan ini dilakukan
oleh Petrus dan Yohanes. Dia katakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Siapa yang mereka punyai? Dia katakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu, ketika Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh ini, berjalanlah. Sama ya gambarannya seperti kita. Ada orang yang tidak punya kemampuan, lalu kita mau mengajar dia untuk melakukan sesuatu. Kamu jalan dong. Kamu mesti lakukan sesuatu. Berjalanlah. Jalan ya. Jalan ya. Jalanlah ya. Cuman ngomong doang Bapak Ibu. Jalan ya. Tapi lihat, Petrus dan Yohanes tidak hanya berkata berjalanlah. Alkitab mencatat ayat 7-nya, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Kita nggak cukup bilang, ya udah doa aja. Kamu harus punya iman. Nggak cukup itu Bapak Ibu. Kita yang punya kemampuan secara materi, nggak cukup bilang, ayo kamu teh doa ya, minta sama Tuhan, lakukan sesuatu dong. Ceritanya kita pengen orang itu nggak jadi pengemis gitu ya, mau ada terjadi restorasi. Tapi kita diam aja, nggak lakukan sesuatu Bapak Ibu. Nah ini langkah ya, satu langkah kepada pemulihan. Kita punya materi, ayo orang ini nggak bisa kayak begini. Daripada dia tiap waktu minta. Ajar dia melakukan sesuatu, topang dia, bantu dia. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang ini? Harus selalu spektakuler Bapak Ibu. Ya. Saya tidak bisa berbicara tentang orang lain. Saya melihat hari-hari ini buah-buah dari apa yang kita kerjakan lewat hal-hal yang sederhana. Saya mau bantu orang. Saya tidak bisa bantu banyak Bapak Ibu. Saya nggak punya uang banyak. Saya hanya mengajak mereka, ayo kita doa sama Tuhan. Lakukan sesuatu loh. Tapi saya belum punya apa-apa. Saya belum punya apa-apa bukan berarti saya diam saja. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Nanti tunggu ya Pak, Bu. Nanti saya akan minta bantuan ya. Sama sis anu, sama bro anu, sama bapak anu, sama ibu anu. Saya mulai dari apa? Apa yang tangan saya ya? Aduh, enggak ada uang. Ya sudah. Saya bisa ajarkan orang ini masak. Saya akan ajarkan orang ini masak. Apa yang bisa saya lakukan? Enggak ada yang lain. Belum ada yang lain. Apa? Saya ajarkan dia masak. Lalu saya sejak itu mulai kumpulkan uang. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan untuk beli roda. Udah bisa beli roda, baru saya kasih rodanya. Tidak banyak yang bisa kita bantu. Tapi setidaknya Bapak Ibu, ya, setidaknya saya boleh melihat buah-buah itu. Tidak seberapa, cuman diajarin bikin nasi kuning. Cuman dimodalin roda yang sederhana. Sama atap tuh terpal dan bangku plastik beberapa biji. Ini salah satu contoh ya. Kita ndak cukup dengan yaudah nih asih. Nggak bisa Bapak Ibu, kalau cuma gitu doang kita akhirnya merusak orang, jadi mental pengemis. Nah gereja harus bangkit, lakukan satu. Boleh kita harus bantu orang susah, tapi jangan menjadikan orang-orang tersebut mengandalkan kita. Lakukan sesuatu, bertindak sesuatu, bikin pelatihan kayak atau apa. Yang nggak bisa bikin begitu minimal dari kita sendiri. Ibu kira-kira bisa apa? Saya bisa bikin lotek. Ya udah Bu, beli perlengkapan lotek. Ya saya belum ada uang. Yuk kita doa ya, kita minta sama Tuhan. Sejak itu saya mulai sisihkan uang saya Bapak Ibu yang nggak seberapa, beli peralatan lotek.
Dan ketika satu hari saya terbaring, siap untuk menghadapi meja operasi, saya berpikir, Tuhan, apa yang saya kerjakan, saya lakukan, apa hasilnya ya? Tetap aja Tuhan, saya harus punya kekuatan uang yang besar. Tetap tanpa uang saya nggak bisa bikin apa-apa. Pada akhirnya hari ini pun saya terbaring sakit. Saya akan menghadapi meja operasi. Tapi tiba-tiba Felix datang bawa nasi kuning, Bapak Ibu. Karena waktu itu yang jaga saya Santi. Ini harus saya saksikan ya. Bukan untuk bermegah, tetapi saya mau katakan, kita menjadi berkat bukan berarti kita harus hebat dulu. Kita menjadi berkat bukan berarti kita harus punya banyak uang dulu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, karena nggak cukup doakan mereka. Kita harus pegang tangan mereka, bantu mereka berdiri. Dengan apa? Dengan apa yang di tangan kita. Habu belum mampu. Ya, apa yang kamu mampu? Ya cuma doa. Ya doakan dulu. Doain aja dulu minimal. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Lalu Felix cerita, Bun, tahu nggak? Saya bilang nggak tahu. Iya, belum saya kasih tahu katanya. Tadi Felix cari nasi kuning deket daerah rumah sakit Hasan Sadikin. Terus ngobrol-ngobrol. Lalu Felix bilang, bunda saya juga pernah punya rumah tuh di dekat jalan Waspada ini. Lalu ibu ini, Neng Yanti katanya gitu. Loh, ibu kenal? Iya, ini kan roda dia yang kasih, ini terpal dia yang kasih, ini bangku dia yang kasih. Terus, iya alhamdulillah sampai hari ini saya bisa nyekolahin anak-anak. Alhamdulillah sampai hari ini, dan itu rame Bapak Ibu tempatnya. Felix bilang rame, banyak anak-anak koas yang beli nasi kuning dia. Tetap roda yang sama Bapak Ibu. Dan dia katakan dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, bahkan sudah lulus anak-anaknya dengan jualan nasi kuning gitu. Bapak Ibu, saya yang terbaring saat itu, saya katakan thank you Tuhan. Di saat saya merasa tidak berguna, saya menghadapi sakit lagi, saya menghadapi meja operasi. Tapi hari ini Tuhan, aku mau katakan, apapun yang terjadi nanti hasilnya, hasil operasi itu, Tuhan, aku tetap mau melakukan sesuatu dengan apapun yang ada di tanganku. Karena aku melihat hari ini Tuhan, saya tidak pernah berpikir Bapak Ibu ya. Waktu itu ibu ini istrinya tukang beca. Saya katakan, Bu, anak-anak ibu sekolah enggak. Karena kurang biaya. Bapak Ibu, saya enggak bisa bantu sekolahnya dia. Ya. Apalagi sampai kuliah. Keterbatasan. Walaupun saya anak orang kaya, anggap aja banyak uang, tapi ada batasnya enggak Bapak Ibu? Lihat, saat kita memberikan sebuah benih, kita topang orang, kita bantu orang dengan berbagai cara Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tanya, bagaimana ibu ini bisa menyekolahkan anak-anaknya, berarti berapa tahun 2009 itu Bapak Ibu ya, 2008 sebelum saya pindah ke Cirebon. Berapa tahun? Apakah saya mampu membantu orang bertahun-tahun? Tapi lihat, ketika kita rindu orang itu bangkit dari keterpurukannya, lalu kita mulai melangkah dengan apa yang ada di tangan kita Bapak Ibu. Hanya mengajarkan dia, bukan ilmu yang mahal, bukan ilmu yang kelihatan gimana, cuman bikin nasi kuning. Lalu 3 bulan saya kumpulkan uang bikin sebuah roda. Rodanya bukan roda yang gimana, roda yang sederhana. Hanya sebuah terpal. Saya nggak bisa sewain dia tempat. Saya carikan izin agar dia bisa jualan di tempat itu. Dan saya melihat bagaimana mendengar kesaksian dari Felix. Saya tidak pernah bilang, Bapak Ibu tanya tim saya ya, saya pernah bikin itu tuh, ibu itu saya yang modalin ya, ini tuh enggak. Saya diam, tapi lihat Bapak Ibu, buah itu tetap terlihat.
Dan bukan sebuah kebetulan. Di saat saya merasa tidak berguna, saya merasa Tuhan saya ampuni karena saya gak bisa memanage uang kali ya, sehingga saya tetap punya keterbatasan itu. Jadi saya gak berguna, saya gak bisa bikin apa-apa lagi. Sekarang saya sakit lagi, saya menghadapi meja operasi. Bapak Ibu, tidak terlambat, tinggal berapa jam lagi saya akan dioperasi waktu itu. Ya, Pelik datang bawa nasi kuning. Ada ribuan tukang nasi kuning di Bandung. Apakah kebetulan Pelik bisa nyangkut di ibu ini? Walaupun beli di situ kan ngapain masih ngobrol lagi ramai begitu? Lihat Bapak Ibu, artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, benih sekecil apapun Bapak Ibu, tapi kita melepaskannya dengan hati, dengan kasih, dengan tulus. One day benih yang kecil ini dia akan tumbuh. Kita nggak mampu, saya tidak mampu membantu ibu ini sampai harus menyekolahkan anak-anaknya. Tapi lihat, dari hal yang kecil yang kita lakukan dengan kasih, ya. Jadi Bapak Ibu, ini langkah yang harus kita perhatikan. Kita nggak cukup hanya memotivasi, ayo Bapak Ibu ini janji Tuhan, ini janji Tuhan, mari kita. Lalu kita kasih bantu mereka dengan diakonia tiap bulan, ikat mereka agar menjadi jemaat tetap kita. Tapi kita nggak didik mereka lakukan sesuatu, nggak dorong mereka lakukan sesuatu. Mari Bapak Ibu, agar apa yang kita kerjakan, kita lakukan tidak sia-sia. Ya, ini dikatakan Petrus itu bukan hanya berkata berjalanlah, tetapi mereka membantu memegang tangan orang ini, lalu membantu dia untuk berdiri. Dan kesembuhan terjadi Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa gak sih? Ini sesuatu yang bagi saya itu tadi pagi tuh, Tuhan ini diperpanjang doa ini. Apa yang belum tersingkapkan, apa yang Tuhan mau kita restorasi. Ya. Lalu Tuhan Roh Kudus bawa saya ke ayat ini Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke 7 tadi katakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu lihat, pemulihan terjadi. Mujizat terjadi atas pengemis ini. Ingat ya, ini orang yang lumpuh pengemis. Bartimeus yang buta, karena gak bisa lihat jalan. Buta, buntu ya. Ini lumpuh, gak bisa bikin apa-apa, stuck hidupnya. Bapak Ibu lihat, ketika dia berdiri, berjalan kian kemari, mereka dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Dari seorang pengemis, ada di gerbang yang indah, ya, tapi dia datang untuk minta sedekah, Bapak Ibu. Ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Nih, perkara mulia dinyatakan. Ketika ada orang-orang yang punya hati kepada orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, bukan dengan cara menggotong dia, membawa dia untuk minta bantuan. Bapak Ibu, saya sorry ya, orang miskin dikumpulkan, orang yang tidak mampu dikumpulkan. Lalu apa? Setelah itu apa yang dilakukan? Dia cari orang-orang yang punya kemampuan. Dia mulai mengajukan proposal, mulai minta bantuan. Bu, tenang ya, saya sih gak punya uang, tapi saya punya orang yang punya uang. Nanti tak mintain bantuan. Ingat loh Bu ya, Ibu jadi jemaat kami ya. Nanti saya mah gak punya uang Bu. Nanti saya akan minta tolong kepada Bapak A, Bapak B, Bro A, Bro B ya. Sis A, sis B. Ada banyak yang seperti itu gereja Bapak Ibu. Ada banyak.
Mohon maaf Bapak Ibu, bukan itu yang harus gereja lakukan. Tapi bagaimana gereja melahirkan satu generasi yang hidup andalkan Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan dunia, bukan bersandar kepada manusia. Enggak cukup kita membawa mereka kepada Yesus, cukup kita katakan ini janji Tuhan, mari kita doakan. Enggak cukup kita suruh mereka melangkah berjalan, tapi kita harus pegang tangan mereka, bantu mereka untuk berdiri. Yang bantu mereka untuk berdiri siapa Bapak Ibu? Apakah Petrus dan Yohanes ketika bilang berjalanlah, lalu dia panggil orang, ibu anak tolong pegangin orang ini, ibu anak tolong pandu orang ini biar bisa berdiri. Begitu enggak Bapak Ibu? Kan enggak seperti itu. Nah, ada banyak gereja, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak kita semua ya. Kita benar mempunyai hati untuk orang-orang, agar orang-orang itu punya melakukan sesuatu, bangkit gitu loh. Tapi yang kita lakukan apa? Ayo Bu, nanti doain ya. Ibu harus bersemangat. Ya, yuk Bu, saya ajak Ibu. Nanti minta tolong, nanti Ibu ngomong ya sama si Ibu A, Ibu B, bahwa Ibu tuh butuh ini, butuh itu. Ya, tolong ya. Enggak Bapak Ibu. Ya. Dia tidak lemparkan kepada orang lain. Mulai dari apa? Mulai dari apa yang Petrus dan Yohanes bisa lakukan. Dia pegang tangannya, dia bantu dia untuk berdiri, dia nggak suruh orang lain. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita support orang, kita doakan orang. Apa yang bisa saya lakukan? Oke, saya baru bisa melakukan doakan orang ini. Ya mungkin orang yang didoakan mah nggak tahu kita doakan dan nggak perlu kita tahu juga. Ada orang juga yang tahu. Tetapi minimal kita melakukan sesuatu Bapak Ibu, menjadi orang yang mau mensupport, mau mendukung, mau membantu orang untuk bangkit. Nggak cukup hanya dengan ayolah, nggak bisa. Lalu abis itu jalan kamu ya, kamu harus lakukan sesuatu. Lalu kita panggil orang lain untuk bantu dia. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya ada orang-orang yang datang dan dia berpikir, wah Ibu Elisayanti ada di tengah orang-orang yang punya kemampuan. Saya tidak pernah buka celah itu. Saya akan mulai dari apa yang tangan saya. Apapun itu. Ya apapun itu. Tetapi ada banyak terjadi. Ini daftar orang tidak mampu. Daftar orang. Bikin daftar doang Bapak Ibu. Lalu abis itu lari kemana? Nih ada daftar segini nih. Ada 100 orang nih ya yang butuh bantuan. Ibu tolong ya. Kalau Ibu, ini mereka kasihan banget loh Bu. Aduh Bu, itu mah ya Bu, makannya aja begini loh Bu. Waduh, wah. Dia mendukungnya bukan mendukung dengan cara yang benar Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendukung, mensupport orang-orang yang tidak berdaya, tidak bisa bikin apa-apa, seperti orang-orang yang mengusung mereka, betul membawa mereka ke bait Allah, tapi mereka membawa orang lumpuh ini ke bait Allah untuk menjadi pengemis. No. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang care, yang punya hati membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tetapi kita mengusung mereka, bawa mereka kepada Tuhan, ke bait Allah, tapi kita jadikan mereka pengemis. No. Kita dengan apa yang ada di tangan kita, mari Bapak kita bergandengan tangan. Kita memang harus mensupport orang, kita harus membantu orang. Kita harus mengusung orang-orang. Kita harus membawa orang-orang ke bait Allah, membawa orang-orang kepada Tuhan. Tapi ingat, bukan untuk menjadikan mereka pengemis. Amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ayat yang ke-9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Lagi-lagi hal yang ketiga Tuhan berbicara kepada kita semua.
Ada banyak kita sering membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tapi kita bikin mereka jadi pengemis. Tuhan bilang, no, bukan itu yang aku mau. Bawa mereka kepadaku dan jadikan mereka orang-orang yang punya otoritas. Jadikan orang-orang yang mau berjalan, mau melangkah, andalkan aku. Jangan usung mereka, bawa kepada aku. Habis itu kamu membawa mereka untuk minta bantuan kepada orang sekitarmu. Nah, mulai dari apa yang tangan kita, Bapak Ibu ya. Tuhan melihat hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lalu di sini dikatakan ayat 11, khotbah Petrus. Wah, Petrus berkhotbah. Ya. Kapan dia sekolahnya ya? Tiba-tiba dia berkhotbah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hei orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Lihat Bapak Ibu, Petrus bilang apa? Kamu kenapa kok keheranan kayak begitu? Apa kamu pikir dia berjalan karena kuasa kami? Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan, ketika dia nopang seorang berhasil, dia berkata, "Saya yang doakan." Mari ibu bersaksi ya. Kasih tahu siapa yang doain ibu selama ini. Siapa yang tumpang tangan sama ibu. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Lihat apa yang kata Petrus. Dia yang kudus dan benar. Ya, itu pribadi yang Petrus nyatakan. Dia yang kudus dan yang benar. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itulah telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Mereka tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Hei saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu, orang lumpuh tadi itu akhirnya menyadari kesalahannya. Selama ini dia mengandalkan manusia. Sejak itu dia ngikutin Petrus, tidak jadi lagi pengemis. Ya, ternyata jubah pengemis ini cukup rentan ya, sangat menentukan orang itu akan mempermuliakan Tuhan atau tidak. Nah, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Harus sadar dan bertobat. Amin. Berarti kita harus memperhatikan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan harus kita restorasi. Gak cukup dengar doang. Ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita.
Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Dengan kata lain Bapak Ibu, kesadaran kita akan kesalahan kita, apa yang salah dalam diri kita, ya. Lalu kita bertobat, memperhatikan perintah-perintahnya, memperhatikan firman-Nya, lakukan, maka pemulihan itu akan terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana pemulihan itu akan terjadi? Saya akan closing, ya. Saya akan closing. Pada ayat ini Bapak Ibu kita lihat di dalam Ulangan 30. Ulangan 30. Kitab Ulangan 30. Perikopnya adalah pulih setelah tobat. Ini satu langkah kita. Satu langkah kita menuju pemulihan segala sesuatu, ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik, nah sadar dulu ya. Orang sadar itu kalau memperhatikan apa yang dia dengar. Orang sadar itu kalau memperhatikan apa yang dia lihat. Udah sadar dikatakan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, berarti ini bukan cuma sekedar mendengar, tetapi memperhatikan apa yang dia dengar, ya. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Ada unity Bapak Ibu, ada kesatuan hati terjadi. Keluarga, suami, istri, anak yang sudah masing-masing. Kalau Tuhan yang melakukannya ketika pemulihan itu terjadi, maka anak akan kembali kepada bapaknya, bapak akan kembali kepada anaknya. Pemulihan terjadi Bapak Ibu. Ayat yang kelima, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Tuhan akan berbuat baik. Langkah itu apa Bapak Ibu? Memperhatikan apa yang kita dengar, firman yang kita dengar, membuat kita sadar, menyadari sesuatu, mengoreksi, menyatakan yang salah, lalu kita bertobat, lalu kita mau direstorasi. Ini langkah awal pemulihan. Dimulai dari kerendahan hati Bapak Ibu, ya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau kita punya hati memperhatikan apa yang Tuhan firmankan,
Kita mendengar, memperhatikan apa yang kita dengar, dan kita akan melakukan segala perintahnya. Kita memperhatikan perintah-perintahnya, kita memperhatikan apa yang dilarangnya. Itu namanya pertobatan kembali kepada jalan yang benar, ya. Amin. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ketika kita mau memperhatikan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan ini harus diperbaharui, dan kita mau merestorasinya, kita mau berbalik, kita mau memperhatikan perintah-perintahnya. Ini pemulihan terjadi, Bapak Ibu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah Tuhan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kita jaga itu, kita perhatikan itu. Maka pemulihan baru terjadi. Lalu Tuhan berikan pilihan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Ya. Tuhan perhadapkan kepada kita kehidupan atau kematian. Kita tidak mau perhatikan apa yang Tuhan nyatakan. Kita tidak mau perhatikan apa yang harus kita perbaharui. Ya, aku memang begini. Ini aku susah sih. Ini udah karakter saya. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita mau merendahkan hati, mau memperhatikan segala perintah-perintahnya. Ini Bapak Ibu. Tuhan perhadapkan kepada kita, ini satu langkah. Ambil keputusan yang mana? Ini langkah awalmu. Ya, satu langkah menuju kepada pemulihan. Engkau harus memutuskan. Engkau harus mengambil keputusan. Pilih yang mana. Baru engkau akan masuk dalam pemulihan itu. Baru Tuhan akan bimbing kita, tuntun kita, ya. Ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Bapak Ibu lihat. Ya, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ini loh, 3 jam sekali kita memperkatakan firman. Tapi mari Bapak Ibu, engkau bukan hanya memperkatakan, perhatikan yang engkau perkatakan itu. Perhatikan yang telingamu dengar. Amin. Lewat mulut yang engkau perkatakan itu firman. Ini namanya merenungkan, ya Bapak Ibu, bukan hanya memperkatakan saja. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Bapak Ibu harus pilih dulu. Ya, Bapak Ibu harus menentukan langkah dulu. Satu langkah dulu, pilih ini. Kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Ada 2 paket, ya Bapak Ibu. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ini pilihan yang pertama. Satu langkah ini dulu Bapak Ibu harus putuskan. Putusin dulu, jangan jalan gitu aja. Mau ambil yang mana nih ya Bapak Ibu. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar
bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya, dan berpaut padanya, memperhatikan perintah-perintahnya dan melakukannya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu harus putuskan. Ini langkah pertama kalau kita mau mengalami pemulihan segala sesuatu. Satu langkah itu apa? Ambil keputusan. Mau pilih jalan yang mana? Mau pilih jalan kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan? Kalau Bapak Ibu mau pilih yang kehidupan dan keberuntungan, ada syaratnya. Engkau mau mendengar apa yang Tuhan firmankan, memperhatikannya dan melakukannya. Berarti segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan harus ditanggalkan. Amin. Karena kita tidak bisa ada dua jalan yang sama. Tetapi kalau Bapak Ibu gak mau ribet, pengen hidup suka-suka hati, pengen happy-happy saja, Bapak Ibu dengar firman, Bapak Ibu menabur, beribadah, tapi gak mau perhatikan apa yang Tuhan firmankan untuk kita restorasi, untuk merestorasi kehidupan kita. Kita hanya senang dengan terjebak hanya dengan agamawi saja. Bapak Ibu, yang akan menjadikan keagamaan kita lebih benar daripada agama yang lain, saat kita mau memperhatikan setiap firman yang disampaikan dan kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Pilihan di tangan Bapak Ibu semuanya. Hari ini ambil keputusan. Keputusan manapun itu hak Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu tahu, kalau mengambil keputusan kehidupan dan keberuntungan, pastikan kita harus siap menjadi orang-orang yang ditegur, dikoreksi, diperbaharui, dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan, dan hidup andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu dalam doa, dan setelah itu saya akan serahkan kepada Pak Ronald untuk doa berkat, ya. Kita akan satu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini setelah kemah pertemuan yang ke-8, Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh, Engkau memberikan kesempatan kepada kami, dan kami disuruh memilih. Hari ini adalah satu langkah menuju kepada pemulihan. Dan langkah itu adalah di mana hari ini kami diperhadapkan, memutuskan jalan yang mana yang harus kami tempuh. Jalan mana yang mau kami tempuh? Kehidupan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan? Dan ketika kami memilih kehidupan dan keberuntungan, kami harus menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Kami harus memperhatikan setiap perintah-perintah-Mu, memperhatikan firman-Mu, memperhatikan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan, memperhatikan apapun yang Engkau perintahkan kepada kami. Dan kami andalkan Engkau, Tuhan. Kami tanggalkan segala jubah-jubah pengemis yang membuat kami melangkah berjalan dengan mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga ada kutuk masuk dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya panggilan burung buas dari timur saat ini sedang dilaksanakan. Dan Engkau menghimpunkan orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang akan melaksanakan keputusan Tuhan atas Indonesia ini. Imamat Rajani-Mu sedang dibangkitkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, menjadi batu penjuru, menjadi patok kemah, menjadi busur perang, menjadi orang-orang yang punya otoritas kuasa atas negeri kami Indonesia ini. Dan kalau saat ini Indonesia menghadapi pemilu tahun 2024, Tuhan, Engkau yang telah mempersiapkannya bagi kami seorang pemimpin yang akan menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan atas Indonesia. Tuhan, kami minta kepada Engkau, berikan kepada kami pemimpin yang akan mengikhtiarkan keselamatan bangsa ini. Karena kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia dalam pikiran-Mu, Indonesia dalam genggaman tangan-Mu. Dan saat ini pemimpin-pemimpin yang ada saat ini, Tuhan, kami berdoa, kami lepaskan terang Tuhan atas semua pemimpin-pemimpin ini, sehingga Engkau nyatakan jalan kebenaran-Mu Tuhan. Amen. Dan apabila ada yang menyimpang, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau sendiri yang menggagalkan semua rancangan-rancangan dari pemimpin-pemimpin bangsa ini. Semua rancangan-rancangan yang jahat digagalkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan rancangan Tuhan atas bangsa kami Indonesia, rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan dimateraikan atas bangsa ini. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, baik di kota-kota, di pelosok-pelosok, di pedalaman, dimanapun mereka berada, Tuhan, lepaskan mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Jubah-jubah pengemisnya ditanggalkan, sehingga semua hamba-hamba-Mu Tuhan hidup mengandalkan Tuhan. Demikian juga untuk fakir miskin, anak-anak yatim piatu, mereka adalah bagian dalam kehidupan kami yang Engkau percayakan kepada kami. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau memberi dari apa yang Kau berikan kepada kami. Di dalamnya ada bagian mereka. Karena berikan kepada kami takut akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi bagian mereka kami dapat melepaskannya. Amin. Sehingga tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan dalam kehidupan mereka. Karena Engkau yang memelihara orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam segala perkara apapun. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami siap untuk menerima berkat daripada Imam Besar Agung Yesus Kristus yang Engkau materaikan lewat hamba-Mu Pastor Ronald Yosef. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sama-sama kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama menikmati berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dengan posisi siap menerima berkat Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Kebaikan dan kemurahan-Mu lah yang telah menuntun kami hingga saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pagi hari ini. Dan untuk itu, materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Serta lanjutkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa hamba-Mu yang hamba naikkan dan alaskan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Amin, amin, amin. Terima kasih Baik, semuanya. selamat pagi hari semuanya. Minggu. Selamat beribadah juga di gereja masing-masing. Tuhan berkati. Tuhan Yesus Semangat memberkati. kemenangan. Keep on fire. on fire.